Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia, Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Para kuasa dan prinsipal, kita mulai. Persidangan perkara nomor 126 garis miring PU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bisa diperkenalkan siapa saja yang hadir? Bismillah. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Atas perkenan Yang Mulia, kami hadir selaku para pemohon dalam perkara nomor 130 tahun 2023. Hadir hari ini para pemohon yaitu kuasanya saya sendiri Muhammad Joni SH MH, Zulhaina Tanamas SH, Faisal Lubis SH, Jasmine Oja H Lolongan Eskep NS SH MH, dan Ahmad Effendi Kasim Eskep NS SH MH selaku kuasa dari para pemohon. Pertama, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PBPDGI), Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia sesuai dengan surat kuasa tertanggal 15 September tahun 2023. Hari ini Yang Mulia hadir juga prinsipal. Yang pertama Ketua Umum PBID Dr. Adib Humaydi SPOT di sebelah kami. Hadir juga Dr. Hadi Wijaya dari ID, Dr. Mahesa Prandipa dari ID. Kemudian hadir juga Bapak Iqbal S. Farm dari IAI, dan Dr. Heru Herdiansah SST SHMH dari Ikatan Bidan Indonesia, dan Bu Rudianti dari Gizi, dan sejumlah para pemohon lainnya yang hadir pada link Zoom. Yang Mulia, Yang Mulia, terima kasih atas perkenalan ini. Bila yang hadir semua prinsipal Pak ya, artinya yang memberi kuasa ya. Yang hadir yang memberi kuasa Ketua Umum PBID, yang lain diwakili oleh ya, salah artinya, satu komponen pengurus. Oke. Artinya yang hadir ini juga bagian dari yang memberi kuasa untuk mengajukan permohonan ini ya, meskipun tidak pengurus inti lah. Siap. Benar Yang Mulia, terima kasih. Ini kan ada 5 organisasi ya yang betul Pak? Benar Yang Mulia, 5 organisasi profesi kesehatan. Masing-masing ada yang hadir untuk mewakili prinsipalnya ya. Siap Yang Mulia. Oke, meskipun nanti juga tidak selalu diperbolehkan untuk ikut berbicara karena bukan pemberi kuasa yang inti, kecuali seperti Pak Adib kan memang pengurus inti dan hadir langsung. Kalau yang mewakilkan cukup kuasa hukumnya saja. Oke, jadi kami bertiga, para kuasa dan para prinsipal, saya dan Prof. Guntur dan Bapak Dr. Daniel diminta oleh Mahkamah Konstitusi untuk menerima
permohonan ini dengan agenda sidang pendahuluan yang nanti kalau Pak Joni dan beberapa prinsipal seperti Dr. Adib sudah biasa beracara di MK, tahu tentang bagaimana beracara dengan hukum acara di MK. Kami bertiga sudah membaca permohonan ini, khususnya ini kan berkaitan dengan permohonan pengujian formil ya. Lebih mengklaster, kalau formil itu lebih sederhana. Sederhana dalam arti formal, tapi dalam arti substansi bisa saja tidak sederhana. Nah, oleh karena itu kami bertiga sudah membaca permohonan ini, dan untuk lebih jelasnya apa sesungguhnya yang dimohonkan dalam permohonan ini, agenda sidang pada pagi hari inilah untuk penyampaian pokok-pokok permohonan. Siapa yang akan menyampaikan? Mungkin sudah membuat ringkasannya, Pak? Karena ini kan permohonannya sangat tebal nih. Bisa disederhanakan jadi beberapa poin saja. Siapa Pak Joni? Siap, Yang Mulia. Atas perkenannya Mulia, kami mohon untuk menyampaikan poin-poin pokok permohonan uji formil. Terima kasih Yang Mulia. Pertama, kami sudah mengajukan permohonan pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yang disahkan tanggal 8 Agustus 2023, diundangkan tanggal 8 Agustus 2023 dalam lembaran negara nomor 105 tahun 2023. Pengujian ini kami ajukan dengan batu uji, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah pasal 28D ayat 1, Undang-Undang Dasar 28D ayat 1, pasal 28H ayat 1, dan pasal 22D ayat 2, kemudian pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang delegasi dari Undang-Undang Dasar 45 pasal 22A, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan juga putusan MK Nomor 92 Tahun 2012. Kemudian kewenangan Mahkamah, ini adalah permohonan uji formil, adalah undang-undang, dan hemat kami Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menguji hal tersebut. Kedudukan hukum atau legal standing, kepentingan dan kepentingan konstitusional para pemohon. Pemohon itu adalah 5 organisasi profesi yang sudah bekerja dan mempunyai anggota tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bunyi di dalam Undang-Undang Kesehatan AKUO, dan telah juga mempunyai cabang, mempunyai wilayah, dan beraktivitas dalam rangka memberikan dedikasi, perlindungan, bahkan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang merupakan anggota dari para pemohon. Para pemohon juga mempunyai kepentingan terhadap Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan ini karena terdampak langsung dari diundangkannya Undang-Undang Kesehatan AKUO, di mana banyak pasal dan bahkan sistem yang ada di dalam Undang-Undang AKUO yang mengakibatkan kerugian konstitusional daripada para pemohon. Misalnya adalah tentang organisasi profesi yang dimungkinkan untuk tidak menjadi wadah tunggal. Kemudian ada pasal yang menghapuskan kolegium kedokteran dan tenaga kesehatan apabila undang-undang ini telah berhasil membentuk kolegium sebagaimana pasal 451. Dan beberapa hal terkait dengan kepentingan atas perlindungan tenaga medis dan tenaga pasien, tenaga kesehatan, dan lain-lain yang sudah kami cantumkan di dalam permohonan ini. Dan akibat daripada hal tersebut menimbulkan kerugian konstitusional. Dalam hal ini adalah hak konstitusional untuk keadilan hukum yang, kepastian hukum yang adil, dan untuk kepastian proses pembuatan perundang-undangan, dan juga untuk turut serta di dalam demokrasi konstitusional dan negara hukum demokratis dalam rangka ikut serta di dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kemudian Yang Mulia kami langsung ke tenggang waktu. Tenggang waktu kami mengajukan permohonan ini pada tanggal 19 Oktober 2023 dan sesuai dengan ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu yang patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mohon berkenan untuk menerima permohonan akuo. Kami masuk Yang Mulia langsung ke alasan permohonan. Alasan permohonan itu ada 5. Yang pertama, cacat formil di dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 karena tidak ikut sertanya Dewan Perwakilan Daerah dalam pembahasan dan tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan tidak sesuai prosedur pembahasan bersama antara DPR, Presiden, dan DPD sesuai dengan ketentuan pasal 22D ayat 2. Ketentuan dan materi muatan serta lingkup pengaturan Undang-Undang 17 tahun 2023 ini bukan hanya mencakup urusan kesehatan tetapi mencakup urusan otonomi daerah, urusan pendidikan, urusan pendanaan kesehatan dan karena itu mencakup bagian yang tidak terpisahkan dan sesuai dengan wewenang pasal 22D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Undang-Undang Kesehatan ini juga pada bab 3 secara khusus mengatur tentang tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dan karena itu pemerintah daerah yang analog dengan otonomi daerah maka ada korelasi dan berkaitan seperti bunyi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam kewenangan Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua adalah berkaitan dengan tata cara pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang tidak memenuhi prinsip atau doktrin meaningful participation yang merupakan batu uji yang telah disahkan dan dianut di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 bahwa meaningful participation merupakan persyaratan di dalam hal mekanisme proses legislasi undang-undang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 baik itu adalah hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan tanggapan atau penjelasan. Dalam pokok permohonan ini mekanisme proses dan instrumen yang diberikan dan dilakukan baik oleh pemerintah maupun DPR tidak memenuhi syarat meaningful participation. Paparan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk public hearing hanya merupakan kumpulan masukan saja yang tidak terkonfirmasi, tidak ditransformasikan menjadi norma, menjadi materi muatan, menjadi legal reasoning sehingga tidak merupakan mekanisme dalam rangka untuk menyerap dan menemukan norma-norma baru yang ada di dalam dan dimasukkan ke dalam undang-undang ini. Yang berikutnya adalah dikesampingkannya materi legal reasoning dan substansi yang diajukan oleh para pemohon, wabil khusus tentang organisasi profesi, perlindungan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, kolegium kedokteran dan tenaga kesehatan, dan juga menyangkut soal konsil kedokteran dan beberapa hal terkait dengan peraturan ketentuan pidana. Hal lain juga adalah selain meaningful participation yang juga tidak dijadikan prinsip pokok dan merupakan jantung daripada proses pembuatan undang-undang ini, juga pembentukan undang-undang ini tidak melakukan kajian secara teoritis dan kajian juridis serta tanpa mempergunakan metode regulatory impact assessment yang secara eksplisit diarahkan, dibunyikan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Yang ketiga adalah bahwa pembentukan undang-undang ini tidak mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya menjadi konsideran dan menjadi amanat untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan perundang-undangan. Dalam banyak hal peraturan undang-undang yang dicabut dan undang-undang yang diubah dan undang-undang yang diperbaiki di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini adalah merupakan bagian norma substansi dari undang-undang yang dicabut tersebut. Misalnya adalah Undang-Undang Praktek Kedokteran yang mempunyai banyak putusan Mahkamah Konstitusi, begitu juga Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, dan bahkan Undang-Undang Kebidanan yang baru dibentuk tahun 2019 pun ikut menjadi yang dicabut dalam Undang-Undang 17 tahun 2023 ini. Yang keempat adalah pembentukan perundang-undangan
pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini terbukti adanya apa yang kami sampaikan sebagai penghambatan yang dilakukan dengan adanya edaran kepada tenaga medis ataupun tenaga kesehatan untuk tidak memberikan masukan, dalam hal ini sebagai ASN dilarang untuk memberikan masukan pandangan kepada RUU kesehatan tersebut. Dalam hal ini banyak dan dalam jumlah yang signifikan tenaga medis, tenaga kesehatan adalah ASN yang merupakan anggota daripada organisasi profesi, dan juga beberapa fakta lain yang kami sampaikan di dalam bukti-bukti yang terlampir. Yang terakhir adalah kami juga singgung sedikit tentang bentuk dan format pembuatan perundang-undangan yang cacat formil, dan karena itu dalam hal ini akan menjadi bagian yang dimungkinkan oleh undang-undang untuk menjadi alasan pengujian formil pembentukan undang-undang yang diujikan AGO. Pada bagian terakhir petitum 1 kami memohon menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang disahkan di Jakarta tanggal 8 Agustus 2023 dan diundangkan di Jakarta tanggal 8 Agustus 2023 dalam lembaran negara RE 2023 nomor 105 tidak mempunyai tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan AGO tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Indonesia atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Yang Mulia. Ya, kami tambahkan juga kami sudah mengajukan daftar bukti, sudah mengajukan kuasa dan juga kelengkapan lainnya. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Jadi sebagaimana biasa beracara di MK atas permohonan yang disampaikan pada sidang pendahuluan, kami dari majelis panel akan memberikan respon, mungkin bisa hal-hal yang berkaitan untuk kelengkapan atau perbaikan dari permohonan ini. Yang pertama, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel, dipersilakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia anggota panel Prof. M. Guntur Hamzah, pemohon dan prinsipal ya. Ini permohonannya menurut saya sudah memenuhi standar sistematika permohonan di MK sesuai dengan PMK nomor 2 tahun 2021 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Nah, ini karena pengujian formil, ini saya juga sudah lihat di sini sudah dikaitkan dengan jangka waktu pengajuan permohonan. Karena ini pintu masuk ya. Dalam uraian tenggang waktu di halaman 26 ini juga sudah mengutip putusan MK nomor 27 2009, kemudian terkait dengan 45 hari. Undang-undang ini sudah diundangkan tanggal 8 Agustus, batas waktu 45 hari itu 21 September, dan diajukan permohonan ini 19 September ya, jadi berarti masuk dalam tenggang waktu. Ini pintu masuk dulu. Yang berikut terkait dengan alasan-alasan permohonan, ini saya lihat ada 4 dalil ya. Dalil-dalil ini juga sudah diuraikan dalam permohonan ini. Dalil yang pertama itu di halaman 28, dalil yang kedua itu halaman 37, kemudian dalil yang ketiga di halaman 51,
Kemudian dalil yang terakhir itu di halaman 55. Nah, walaupun memang ada juga diuraikan terkait dengan materi ya, ini di halaman 44 ini yang memberangus konsil, menghapus MK DKI, menghapus kolegium dan sebagainya. Ini sudah agak beririsan dengan substansinya ya. Karena ini menyangkut pengujian formil, nanti hanya proses prosedur dan tata cara pembentukan saja ya. Tapi kami bisa mengerti karena ini ada kaitannya. Nah, kemudian pasal rujukannya ini juga ada 22D. Sebenarnya kalau formil itu sebenarnya pasal 22A saja cukup. Tetapi saya bisa mengerti karena ini dianggap tidak melibatkan DPD, di mana ada kewenangan DPD dalam pasal 22D ya, jadi juga itu dikaitkan. Nah, kalau dikaitkan semakin banyak batu uji, maka uraiannya ini makin panjang ya. Tapi kalau hanya mau 22A dan 28D saja juga boleh ya. Karena ini acuan formilnya kan sebenarnya 22A, acuan utama. Tapi karena dikaitkan dengan DPD, 22D dan seterusnya. Tapi ini semua serahkan pada pemohon. Kemudian juga dalam kaitan ini soal legal standing ini tadi sudah disebutkan, bukti-buktinya juga sudah diajukan ya. Tapi saya ingin pastikan saja bahwa setiap organisasi ini selalu ada ADRT dan siapa yang berhak untuk mewakili ya. Siap. Jadi ini saya kira sudah ada, tinggal diuraikan pasalnya di pasal berapa. Kalau ada SK Kementerian Hukum dan HAM juga nanti tolong dilampirkan. Kemudian terutama kepengurusan yang terbaru itu juga harus dilampirkan sehingga kami bisa menilai bahwa ini yang berhak mewakili organisasi ini siapa. Biasanya kan itu mewakili organisasi ke dalam dan keluar, sehingga tolong dilampirkan semua bukti-bukti pendukung ADRT. Kemudian kalau ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, kalau ada akta-akta notarisnya juga itu semua dilampirkan. Kemudian jangan lupa pasal yang atau ayat yang menjelaskan bahwa yang berhak mewakili organisasi ini siapa ya, karena itu pintu masuk juga untuk legal standing dari para pemohon. Bisa saja mungkin dari 5 pemohon ini jangan-jangan hanya satu yang akhirnya memenuhi syarat, tapi bisa juga 5-5-nya ya, tergantung nanti dari uraian dan dasar hukum dari permohonan ini. Nah, kemudian ini karena pengujian formil, dalam praktik biasanya nanti MK akan memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang, Presiden dan DPR untuk memberikan keterangan ya. Karena ini dalam proses pembentukan ini kan sangat teknis. Bagaimana kita bisa melihat ada meaningful participation kalau ternyata kami tidak mendengar. Kami harus mendengar ya. Jadi ini nanti biasanya kami akan buka dalam persidangan untuk mendengar praktek dalam proses pembentukan undang-undang ini, Undang-Undang 17 ya 2023. Nah, kemudian terakhir dari saya ini terkait dengan petitum ini juga nanti jangan lupa bahwa diuraikan bahwa permohonan ini tidak melebihi tenggang waktu ya. Walaupun di dalam sudah ada, tapi juga ini perlu dipertegas kembali. Kemudian di sini yang petitum angka 2 menyatakan Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan tanggal yang disahkan tidak perlu lagi ya. Jadi langsung saja menyatakan Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan, lembaran negara tahun 2023 nomor sekian dan tambahan lembaran negara ya, itu dicantumkan juga nanti karena dia satu kesatuan. Sebab kalau tidak dicantumkan nanti apakah lembaran negara saja yang dibatalkan atau tambahan lembaran negara juga ya, karena biasa itu satu kesatuan.
bertentangan dengan UUD 45 ya, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang. Oke, ya menurut UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Langsung saja gitu ya. Jadi lebih sederhana, tidak perlu ditulis tanggal lagi, walaupun ini dalam pengujian formil, tapi itu tidak perlu lagi. Ya, saya kira itu saja masukan dari saya, karena ini pengujian formil biasanya sangat terbatas dan acuan terkait dengan putusan-putusan MK juga sudah dimuat di sini. Terima kasih, saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih. Iya, terima kasih Yang Mulia. Dilanjutkan Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Guntur Hamzah. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo selaku Ketua Panel, dan Yang Mulia Bapak Dr. Damil Yusmik Pancastakifo selaku anggota panel, para kuasa dan pemohon prinsipal yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Saudara kuasa, jadi seperti permohonan saudara, ini adalah permohonan uji formil ya. Jadi kita harus betul-betul fokus ke permohonan uji formil, jangan sampai nanti bias dengan pengujian material ya. Nah, uji formil adalah menguji tentang prosedur ya, menguji tentang mekanisme dan melihat ya semua aspek yang di luar dari uji formil, uji material, maaf ya. Nah, sehingga fokusnya di sana. Catatan saya sebagai kepenasehatan pada kesempatan ini, saya dari belakang dulu ya, dari petitum ya, dari saya melihat sebetulnya secara overall ini permohonan ini sudah sangat baik ya, dalam arti baik strukturnya maupun juga sistematika, dan juga tentu argumentasi yang disampaikan juga sudah relatif sudah baik. Tapi meskipun demikian tentu ada perlu perbaikan-perbaikan ya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Pertama, dari segi petitumnya ya, ini petitum ini saya melihat di sini mencantumkan disahkan di Jakarta pada tanggal 8 jadi undang-undang itu ya, saya pikir ini tidak perlu ya. Kalau dalam petitum tidak perlu dicantumkan tanggal dan tempat pengesahan. Yang perlu justru ini yang tidak ada, harusnya mencantumkan lembaran negaranya dan tambahan lembaran negaranya. Undang-undang yang dimintakan pengujian itu Undang-Undang 17 2003 itu 2023 ya, justru itu yang tidak ada. Nah, ini dari segi merumuskan petitum supaya lebih ajak ya. Kemudian dalam petitum nomor 2 perlu sedikit diperbaiki ya, bahasanya seharusnya menyatakan Undang-Undang 7 2023 tentang kesehatan lembaran negara. Nah, saya kasih tahu lembaran negaranya tahun 2023 nomor 105, tambahan lembaran negara nomor 6887 ya. Ya, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang lebih pas gitu ya, sebagai masukan, kan ini sifatnya. Kemudian menyatakan Undang-Undang nomor 7 2023 tentang kesehatan lembaran negara yang saya sudah sebutkan tadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kira-kira seperti itu untuk petitumnya, karena kita sudah paham, karena ini ada ex aequo et bono-nya ya. Kemudian dari segi tenggang waktu saya kira seperti yang sudah disampaikan, ini tanggal 8 undang-undang ini ditetapkan tanggal 8 Agustus dan diajukan tanggal 19 September ya tadi disebutkan, dan ya belum melampaui tenggang waktu 45
hari sejak diundangkan. Jadi masih sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya ya hal teknisnya saya kira cukup itu saja yang saya perlukan. Kemudian yang segi substansinya ya memang ini sudah lengkap dari segi prinsipal dan juga sudah dari segi kuasa, tapi nanti ya surat kuasanya apa segala itu ya harus lengkap betul ya, utamanya dari prinsipal. Nanti kalau memang sudah ada, saya belum melihat ya, tapi mungkin sudah diserahkan. Kemudian catatan yang lain untuk ya tentu karena ini menyangkut kerugian konstitusional, ini kadangkala lebih mahkamah dalam beberapa hal ya sering jeli melihat soal-soal apakah memang pemohon ini dirugikan ya dengan berlakunya, karena ini uji formil berarti berlakunya undang-undang itu. Nah ini harus dielaborasi lebih lebih dalam lagi, meskipun sudah ada, tapi ya kalau masih ini lebih bagus kalau bisa dielaborasi lagi. Nah kemudian sebetulnya ini ada, kalau saya nangkap ya permohonan dari pemohon ini ada beberapa dari segi alasan permohonan ya. Jadi ini pemohon mengatakan ini ada cacat formil ya karena Undang-Undang 17 Undang-Undang 17 ini tidak diikutkan sertakan DPD. Nah, tentu di sini lihat lagi kewenangan DPD dalam hal pembentukan undang-undang ya, ruang lingkupnya apa saja. Apakah undang-undang kesehatan ini, nah ini yang mesti dijelaskan nih, apakah undang-undang kesehatan ini masuk dalam bagian ruang lingkup ya, di mana DPD oleh Undang-Undang Dasar Konstitusi itu memang dia punya kewenangan untuk membahas undang-undang tersebut. Nah, di sini kalau saya melihat, nah perlu dijelaskan secara terang gitu. Ya. Karena kalau sepintas lalu ya, itu sepertinya tidak termasuk sepintas lalu ya. Tapi ya disinilah kepiawaian nanti dari kuasa dan pemohon untuk menjelaskan bahwa itu masuk. Kan gitu. Karena kalau kita lihat sepintas lalu ini, itu sepertinya tidak ya, sepintas lalu. Tapi kalau pemohon bisa menjelaskan secara terang dan kaitan-kaitan itu, maka ya saya kira itu hak dari pemohon untuk menyatakan ini masuk, kan begitu. Jadi itu satu yang substantif ya, yang perlu betul-betul istilahnya digeber habis di situ ya, supaya bisa terungkap ya keterkaitan ya undang-undang AKUO, undang-undang kesehatan ini nomor 17/2023 ini dengan kewenangan DPD. Oke, clear ya? Oke, kemudian yang kedua saya melihat ya bahwa pemohon ini mencermati terkait dengan tidak sesuai prosedur pembentukan undang-undang dengan prinsip meaningful participation. Ya, di sini sudah dijelaskan meaningful participation yang menurut putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, coba karena ini kan meaningful participation-nya ada 3 variannya ya. Jadi di sini ya right to heard, right to consider, dan right to be explained. Nah, apa nih di sini nih yang menurut pemohon nih terlanggar di sini nih? Apakah dalam kaitannya right to heard-nya, ataukah right to consider-nya, atau right to be explained-nya, atau 3-3? Ya silahkan kalau memang itu 3-3. Tapi di sini perlu diberikan data ya, fakta. Karena kalau tidak, jangan sampai hanya sifatnya common sense saja. Nah, kalau hanya sebagai wah ini kami tidak didengar, kami tidak diberi
kesempatan untuk dipertimbangkan, kami tidak diberi penjelasan. Wah, harus, kan ini uji formil selalu based on data, ya. Jadi pemohon kuasa tolong betul-betul diperhatikan ini. Ya, kemudian yang ketiga yang saya tangkap dari permohonan saudara, ya, secara garis besar ini juga cacat formil, cacat landasan yuridisnya, tidak memasukkan pertimbangan putusan MK dalam naskah akademis, ya, dan naskah rancangan undang-undang kesehatan, sehingga tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini mengkonstatir lagi, ya harus dikonstatir lagi anunya nih, urutan-urutannya nih, yang di mana nih posisi itu yang kemudian dipandang di naskah akademis itu yang dipandang memang tidak ada. Harus diyakinkan nih para yang mulia nih hakim nih, 9 hakim nih, bahwa memang di situ ada yang di baik naskah akademis maupun dalam rancangan undang-undang, ya, terkait dengan putusan MK ini tidak dijadikan dasar. Nah, ini harus. Dan yang terakhir, kalau dari segi substansi ini saya melihat ini dipandang cacat formil karena ini juga nih agak menghambat partisipasi dalam pembahasan rancangan undang-undang kesehatan sehingga mencederai demokrasi konstitusional dan negara hukum demokratis. Itu kata pemohon dalam permohonannya, ya, menghambat, ya. Nah, saya ini mata saya langsung tertuju pada tindakan penghambatan dalam bahasa ininya. Apa nih buktinya nih tindakan penghambatan itu? Di sini ya secara narasi ada, tapi harus ditunjang dengan bukti-bukti. Ya, karena ini uji formil ini. Ya, tidak bisa kita hanya mengemukakan dari segi narasi saja bahwa ini ada tindakan penghambatan. Mana nih wujud konkret tindakan penghambatan itu? Nah, inilah yang saya capture, ya, dari permohonan pemohon yang jumlah halamannya ini ya 59 halaman, ya, yang saya tangkap. Ya, kalau meski ada yang mungkin belum saya baca betul, tapi saya sudah baca semua 4 aspek ini yang menjadi argumentasi dari pemohon, tapi tolong ditunjang, dilengkapi dengan ya data bukti yang empirik, ya, karena kita ini berbicara tentang uji formil. Saya kira seperti itu, ya, mudah-mudahan jelas. Kalau tidak jelas bisa nanti dengarkan kembali melalui kanal YouTube atau live streaming, atau ada nanti langsung risalah bisa dibaca kembali. Saya kira demikian yang mulia dari saya kembalikan ke yang mulia Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Itu ya, saudara kuasa hukum dan prinsipal, untuk menjadi catatan kalau akan dilakukan perbaikan atau tambahan-tambahan kelengkapan. Saya tambahkan sedikit, ini berkaitan dengan surat kuasa dulu. Surat kuasa itu nanti harus inline antara siapa sebenarnya yang menjadi pengurus di masing-masing organisasi ini, kemudian harus sesuai juga dengan kewenangan yang dimiliki untuk bisa bertindak mewakili kepentingan organisasi. Nah, ini saya, kalau pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia ini kan diwakili ketum dan sekjen, tapi tetap nanti di dalam menarasikan kaitannya dengan identitas pemohon maupun relasinya dengan kedudukan hukum harus dijelaskan bahwa di mana Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ini memang diberi mandat untuk boleh mewakili kepentingan organisasi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Itu untuk yang pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kemudian Pak Joni, saya minta penjelasan sedikit di surat kuasa Anda kan untuk pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Ini awalnya kan diwakili Dr. Gigi Usman Sumantri MSc, ya kan? Kemudian memberi kuasa kepada Dr. Gigi Khairul Anam SH MHkes. Apa ini maksudnya? Kok kemudian menjadi berjenjang begini? Kemudian tidak secara langsung memberikan kuasa kepada para lawyer, para penerima kuasa di dalam surat kuasa itu. Ini baru contoh satu saja. Jelaskan dulu. Yang pengurus besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Untuk pengurus besar PDGI, Ketua Umum adalah Dr. Gigi Usman Sumantri MSc. Ya. Yang memberikan kuasa kepada salah satu pengurus, yaitu Dr. Gigi Khairul Anam SH MHkes. Yang tersebut Dr. Gigi Khairul Anam MHkes dengan dasar surat kuasa memberikan kuasa kepada kami Yang Mulia. Berarti apa itu surat kuasa namanya? Surat kuasa jenis apa itu? Dari Dr. Khairul Anam SH MHkes itu adalah surat kuasa khusus untuk ya. Kemudian ke Anda menjadi substitusi atau bukan? Karena Anda tidak secara natural langsung mendapatkan dari Dr. Gigi Usman ini. Benar Yang Mulia. Ini harus dikelirkan nanti, hati-hati. Baik Yang Mulia. Bisa permohonan saudara ini menjadi kurang pijakan kalau ada persoalan ada yang kosong, ada yang bolong di dalam lompatan-lompatan pemberian kuasa itu. Nah, kemudian Pak Joni jelaskan juga bahwa di mana diatur bahwa Pak Usman Sumantri, Dr. Usman Sumantri ini kemudian selaku ketua ya, ketua ini di sini. Betul Yang Mulia. Nah, kemudian dari dasar apa kemudian dia bisa mewakili kepentingan organisasi pengurus besar Persatuan Dokter Indonesia bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga meskipun tidak secara direct memberi kuasa kepada Anda, tapi di mana dasar kewenangan dia beliau bahwa kemudian dia bisa mewakili kepentingan organisasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tolong nanti cek juga untuk pemohon 3 misalnya berkaitan dengan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Di ADART mana yang kemudian menunjuk bahwa Dr. Harip Padilah misalnya, ini memang yang mempunyai otoritas mewakili kepentingan organisasi baik di dalam maupun luar pengadilan, kemudian bisa memberikan mandat atau kuasa substitusi kepada yang lain, kemudian melompat kepada Pak Joni dan kawan-kawan itu. Demikian juga yang keempat, nanti bisa di tracing kembali pemohon 4 ini, maksudnya pengurus pusat Ikatan Bidan Indonesia dan termasuk pengurus pusat pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Semua dinarasikan bagaimana bentuk sesungguhnya sifat organisasinya. Kalau di sini dinarasikan sebagai badan hukum. Nah, badan hukum ini seperti apakah privat, apakah publik, kemudian masing-masing subjek hukum yang memberikan kuasa kepada pihak yang ditunjuk tadi, yang kemudian akhirnya ke Pak Joni dan kawan-kawan itu adalah memang betul-betul pihak atau subjek hukum yang berhak untuk mewakili kepentingan organisasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dinarasikan ADART-nya pasal berapa. Ini harus clear karena ini belum sudah ada pihak terkait mengajukan permohonan ini. Dari apa ini? PDSI. Nah, oleh karena itu saya tidak tahu apakah dia dalam posisi yang sama dengan ataukah
di seberang Bapak kan, kalau di seberang kan akan men-challenge permohonan Bapak, artinya nanti hati-hati. Makanya dari sekarang bangun basis yang kuat, baik dari dasar hukum soal pihak-pihak yang bisa mengajukan permohonan ini, kemudian basis ADART-nya, kemudian kalau ada apa keputusan daripada organisasinya itu, atau mungkin ada yang berupa yayasan, ya yayasannya. Nah, kemudian berkaitan dengan legal standing Pak Joni, saya tambahkan sedikit. Tolong nanti Bapak uraikan juga bahwa di samping dasar pasal 51 itu Undang-Undang MK, siapa sih subjek hukum yang bisa mengajukan permohonan pengujian undang-undang di MK itu? Bapak sudah uraikan. A. Perorangan warga negara Indonesia, B. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dan seterusnya. Tapi Bapak tidak menarasikan syarat-syarat kerugian konstitusionalnya apa yang berdasarkan putusan-putusan MK itu, Pak, yang sudah selama ini menjadi template sebuah permohonan di MK itu. Putusan-putusan MK yang menjelaskan soal syarat-syarat kerugian hak konstitusional. Yang pertama adalah pemohon mempunyai hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi. Kemudian dua, ada hubungan kausalitas. Kemudian apabila permohonan tersebut hubungan kausalitas tersebut sifatnya spesifik. Kemudian apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka itu syarat-syarat ada 5 yang sifatnya kumulatif, itu Bapak belum cantumkan di sini. Di halaman 12 nanti Bapak cek lagi, setelah angka 3 itu mestinya Bapak melengkapi dengan syarat-syarat kerugian konstitusional yang seharusnya ada di setiap permohonan di MK itu, yang mencantumkan sebagai syarat pelengkap pasal 51 itu adalah syarat-syarat kerugian konstitusional. Itu. Kemudian pada pokok permohonan Pusita saya juga sependapat dengan para yang mulia. Nanti argumen-argumennya supaya dielaborasi kembali yang bagaimana yang bisa menarasikan bahwa bagaimana sih sebenarnya tata cara pembentukan undang-undang yang dikatakan bertentangan dengan konstitusi itu, apakah bisa itu cukup dihadapkan pada Undang-Undang 12 2011 yang kemudian sudah dirubah dengan Undang-Undang 13 2022, ataukah memang harus ada keharusan itu dijemput dengan pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Ini harus dielaborasi yang kuat ini, kalau tidak nanti nah, soal ada beberapa parameter yang tidak terpenuhi, silakan saja nanti bisa jadi itu akan didalami oleh Mahkamah Konstitusi, apakah melalui sidang pleno ataukah tidak, nanti kami dari hakim panel akan melaporkan. Petitum tadi sudah disampaikan, cukup tidak perlu pakai itu, langsung strict saja Pak, bahwa ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi tidak perlu dengan tanggal-tanggal itu dan nomor narasi-narasi yang lain, jadi cukup strict saja. Ada pertanyaan Pak Joni atau prinsipal, boleh? Terima kasih Yang Mulia. Pertama, terima kasih sekali lagi, kami mengambil alih pandangan dan masukan sebagai nasihat dan kami akan tindak lanjutin. Ada satu pertanyaan Yang Mulia, perihal kewenangan dan legal standing, kami akan masukkan di dalam perbaikan permohonan. Satu pertanyaan, apakah kami harus mengubahnya di dalam surat kuasa atau cukup di dalam naskah permohonan pada bagian permohonan? Tentunya Bapak kan nggak bisa, kalau memang ada sesuatu yang belum tercover di surat kuasa, bagaimana Bapak akan memperbaiki di naskah perbaikan yang kemudian tidak ada pijakannya? Nanti kalau diperbaiki, silakan ditambahkan saja, nanti menjadi satu kesatuan dengan surat kuasa yang lama. Jadi nanti disatukan, jadi bukan yang ini ditarik, ya.
ada perubahan termasuk surat kuasa, ada perbaikan termasuk surat kuasa, Pak. Hati-hati karena ya kalau saudara sudah biasa beracara di peradilan manapun, kalau tidak direct dari yang bersangkutan kepada lawyer ke kuasa hukum, itu harus dijembatani dengan surat kuasa substitusi. Tidak bisa, karena yang tanda tangan dalam surat kuasa ini akhirnya bukan pemberi kuasa yang original itu. Terputus, Pak. Nah, nanti bisa yang saya katakan pakai istilah bolong tadi, jangan sampai ada bolong, ada celah-celah yang kemudian bisa terputus hubungan hukum antara kepentingan hukum organisasi yang bersangkutan dengan keberadaan para lawyer di dalam permohonan ini. Oke, apalagi Pak? Terima kasih Yang Mulia. Cukup, ya. Jika diperkenankan kami juga akan menambahkan bukti-bukti fakta, bukti fisik sebagaimana yang disarankan tadi sebagai satu kesatuan. Terima kasih. Yang Mulia ada tambahan? Silakan. Baik, terima kasih. Ini memang saya cermati dalam permohonan ini para advokat dan konsultan hukum pada Law Office Joni and Tanamas yang bergabung dalam, ya itu ini pemberian kuasa. Kenapa nggak langsung saja? Misalnya kuasa hukum dari Law Office, misalnya apakah mau bergabung langsung di tim kuasa sehingga kuasanya langsung. Jadi ini kan jadi membingungkan apakah kuasa substitusi atau tidak ya. Ini jadi kalau memang ini bergabung kan yang gabung orangnya kan, bukan kantor hukumnya kan, supaya itu tidak membingungkan nanti. Baik, itu saja dari saya Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Dari Prof. Guntur? Cukup, baik. Baik, kalau tidak ada lagi, Mahkamah memberikan tenggang waktu untuk perbaikan. Ditunggu sampai hari Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023 sebelum jam 9 waktu Indonesia Barat. Soft copy dan hard copy harus sudah diserahkan ke bagian kepanitraan dan kemudian MK akan menjadwalkan untuk sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan pemohon. Jelas, Pak? Jelas, terima kasih Yang Mulia. Kami akan memasukkan dengan tenggat waktu tanggal 25 Oktober 2023 jam 9. Terima kasih. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Cukup ya? Cukup Yang Mulia? Cukup. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan untuk perkara nomor 130 PUU 21 Romawi 2023 telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk perkara nomor 131 PUU 21 Romawi 2023. Terima kasih. Selamat siang.